Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiza dengan NIM 2305861. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan seorang tokoh pengusaha sukses yang berasal dari Minangkabau, yaitu Basrizal Koto. Proses menuju kesuksesan dalam hidup tentu harus ditempuh dengan cara yang tidak gampang. Dalam setiap perjalanan pastinya akan bertemu banyak halangan dan rintangan yang harus dilalui. Itulah kisah hidup yang dihadapi oleh Basrizal Koto atau biasa dipanggil dengan nama Basko. Ia merupakan salah satu pengusaha sukses di Indonesia yang lahir di Kota Padang, Pariaman pada 11 Oktober 1959. Untuk menjadi pengusaha sukses, Basrizal pernah hidup serba sulit, tidak memiliki uang, bahkan untuk makan tidak bisa. Berkat tekad dan semangat hidupnya yang tinggi, ia bisa melalui itu semua dan kini hidup serba berkecukupan. Sebelum Basrizal hidup sukses, sejak kecil ia sudah dihadapkan dengan kondisi perekonomian keluarga yang tidak mudah. Pria yang kini berusia 65 tahun itu sudah dilanda kemiskinan dari kecil. Sejak umur 11 tahun melawan kemiskinan, kira-kira umur segitu masih kelas 5 SD lah. Langsung setelah itu berhenti sekolah karena tidak punya uang cukup. Ucap Basko mengutip dari kanal YouTube Tua Kreasi. Mengutip dari kanal merdeka.com, pada suatu hari dirinya mendengar sang ibunda telah dihina oleh tetangganya karena berniat meminjam beras untuk makan satu keluarga. Akan tetapi, tetangganya menolak memberikan beras tersebut. Ia juga mengungkit masalah lain, yaitu ibunda Basko masih ada utang yang belum lunas sehingga tidak dapat meminjam lagi. Melihat kondisi keluarganya yang begitu menyedihkan, hati Basko tergerak untuk membawa kondisi perekonomian menjadi lebih baik dengan merantau ke Riau pada saat itu. Bayangkan saja, Basko sudah memutuskan merantau sejak duduk di bangku kelas 5 SD. Pasti ia tidak memiliki keahlian khusus yang menjadi nilai tambah di sebuah bidang pekerjaan. Tanpa keahlian yang mumpuni, Basko bekerja sebagai kernet angkot di Riau. Kemudian, modal dari hasil kernet tadi ia gunakan untuk berjualan petai. Ia termotivasi setelah melihat pedagang petani diserbu oleh pembelinya. Mulai dari situlah ia memilih untuk berdagang petai. Basko melihat peluang dalam menjual petai dimulai dari memilih kualitas petai yang bagus dan kualitas rendah. Ini merupakan strategi pemasaran Basko, memberikan pilihan petai kepada pelanggan meski harganya agak mahal. Seiring berjalannya waktu, strategi usaha Basko semakin baik dan sudah mengerti tentang nilai tambah. Ia kemudian membangun usaha jahit pakaian di Simpang Haru, Kota Padang. Dengan tidak adanya contoh bahan karena terbatasnya dana, ia tetap berani untuk mencoba menjajankan jasanya itu ke rumah-rumah pegawai Bank Indonesia. Toko jahit Basko memang strategis karena berseberangan dengan perumahan Bank Indonesia dan Mes Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Singkat cerita, Basko akhirnya mendapat pelanggan pertama dan usahanya semakin berkembang. Dengan tekad yang kuat, kini Basko hidup dengan penuh gemilang. Roda kehidupannya seakan-akan berbalik menjadi lebih baik dari hasil keringatnya sendiri. Kini Basko berekspansi bisnis dengan membangun Minang Plaza, Basko Hotel, dan Super Blok Green City. Semuanya merupakan proyek terbesar di Sumatera. Di bidang lain, Basko juga memiliki peternakan sapi seluas 300 hektar di Pekanbaru, Riau. Ia juga memiliki jaringan media cetak haluan di setiap wilayah Sumatera Barat dan Batam. Perusahaan karoseri mobil, percetakan, properti, dan perhotelan yang tentu menambah pundi-pundi penghasilannya. Alasan saya memilih Basrizal Koto sebagai motivasi untuk tugas saya ini adalah karena ia merupakan seseorang yang sukses berasal dari kehidupan yang sulit. Ia membuktikan bahwa kemiskinan itu harus diperangi. Dia merupakan pengusaha sukses yang berpengalaman, yang memiliki berbagai bisnis termasuk batubara, media percetakan, dan properti. Dia juga dikenal sebagai Crazy Rich Indonesia yang memiliki aset triliunan. Selain itu, dia juga memiliki tekad jerih payah dan kemampuan komunikasi yang luar biasa yang membantu ia dalam mencapai kesuksesannya.
Bas Rizal Koto juga merupakan contoh bagaimana orang yang tidak dapat menamatkan sekolah dasar dapat menjadi pengusaha yang sukses. Dia merupakan inspirasi bagi banyak orang yang mencari motivasi dalam hidupnya. Karena ia menunjukkan bahwa keberhasilan tidak harus disebabkan oleh gelar sarjana tinggi, tetapi diperoleh melalui tekad, kerja keras, dan komitmen yang tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.